Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Sekarang kita nanti akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Walaupun pembelajaran pada siang hari ini kalian sambil di rumah, kita harus semangat dan dibawa enjoy aja. Oke, langsung saja. Sudut pusat dan sudut keliling. Kemarin kita sudah membahas unsur lingkaran, ada titik pusat lingkaran, ada jari-jari, ada diameter, kemudian ada busur, ada tali busur, juring, apotema, dan tembereng. Sekarang kita membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Apa sih sudut pusat? Sudut pusat itu yaitu daerah sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Dari gambar lingkaran ini mempunyai titik pusat O dan jari-jari OA dan OC. Nah, sudut pusat itu adalah daerah sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari dan titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Nah, berarti sudut AOC. Nah, ini kan daerah AOC, ini sudutnya, ini daerah ini ya, berarti titik sudut pusatnya. Karena kan dibatasi dua jari-jari, jari-jari OA dan OC, kemudian titik sudutnya berada di titik pusat lingkaran. Nah, sehingga bisa ditulis sudut pusatnya yaitu sudut AOC. Untuk penulisan titik sudutnya harus berada di tengah-tengah. Karena ini titik sudutnya berada di O, berarti penulisannya sudut AOC atau COA. Jangan ACO. Kalau ACO berarti titik sudutnya berada di C. Kalau CAO berarti titik sudutnya berada di A. Karena titik sudutnya berada di O, maka O nya harus di tengah, berarti AOC atau COA. Bisa dipahami ya. Sekarang sudut keliling. Sudut keliling adalah daerah sudut yang dibatasi oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada lingkaran dan titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Tadi kalau sudut pusat itu dibatasi oleh dua jari-jari dan titik sudutnya berada di titik pusat lingkaran. Kalau sudut keliling dibatasi oleh dua tali busur. Tali busur di sini yaitu garis AB dan garis BC. Kemudian titik sudutnya berada di keliling lingkaran, berarti di titik B ini ya. Sehingga sudut kelilingnya bisa ditulis sudut ABC atau CBA seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk penulisan titik sudut harus berada di tengah, karena titik sudutnya berada di B, berarti penulisannya sudut ABC atau sudut CBA. Sekarang hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Coba perhatikan gambar di sini, sudut pusatnya yang mana? Sudut pusatnya itu sudut AOB. Kalau sudut kelilingnya ACB. Sudut pusat AOB ini bisa kita cari dengan menjumlahkan sudut AOB, AOD ditambah sudut BOD ini ya, sudut pusat ini kuning ini, berarti bisa jumlahkan jumlah sudut AOD ditambah sudut BOD.
Nah, untuk mencarinya ini coba perhatikan segitiga sama kaki AOC. Mana segitiga sama kaki AOC ini ya? AOC ini sama kaki karena garis AO dan OC ini adalah jari-jari. Jari-jari itu kan panjangnya sama. Sudut segitiga AOC sama kaki ya. Nah, dalam segitiga jumlah sudutnya berjumlah 180 derajat. Ini di sudut A ini saya misalkan A kecil, dan di sudut C ini juga A kecil. Sehingga untuk mencari sudut AOC bisa dicari 180 derajat dikurangi dari sudut A ditambah sudut A kecil ini. Sudut AOC nya sama dengan 180 derajat dikurangi A ditambah A. Kenapa kok 180 derajat? Karena kan jumlah dalam segitiga sudutnya itu 180 derajat. Nah, untuk mencari sudut AOD, sudut AOD ini masih ingat sudut berpelurus? Nah, ini sudut AOD ini kan berpelurus dengan sudut AOC. Sudut berpelurus itu jumlahnya besar sudutnya 180 derajat ya, karena setengah lingkaran itu 180 derajat. Sehingga untuk mencari sudut AOD ini sama dengan 180 derajat dikurangi sudut AOC karena tadi berpelurusnya ya. Sehingga 180 derajat dikurangi sudut AOC nya tadi tinggal dimasukkan 180 derajat dikurangi dalam kurung A ditambah A. Ini 180 derajat dikurangi 180 derajat kan berarti tinggal A ditambah A. Sudut AOD ketemu 2A. Kemudian mencari sudut BOD. Nah, sebelum mencari BOD perhatikan segitiga BOC. Ini ya, segitiga sama kaki juga BOC karena jari-jari BO dan OC ini sama, pasti sama panjangnya. Segitiga BOC. Nah, ini di sudut B saya tulis B kecil, di sudut C saya tulis B kecil. Sehingga untuk mencari sudut BOC yaitu sama ya, karena dalam segitiga jumlah sudutnya 180 derajat, sehingga dikurangi dari sudut B kecil ini dan B kecil. Kemudian mencari BOD ini berarti berpelurus dengan sudut BOC, sehingga bisa ditulis 180 derajat dikurangi sudut BOC. Sudut BOC nya kita masukkan seperti yang tadi, yaitu 180 derajat dikurangi dalam kurung B tambah B, hingga 180 derajat dikurangi 180 derajat itu kan habis, sehingga tinggal B ditambah B yaitu 2B. Sudut BOD nya ketemu 2B. Dari sini sudut AOB, sudut pusatnya itu bisa ditulis tadi sudut AOD ditambah sudut BOD. Nah, AOD nya ketemu 2A, BOD nya ketemu 2B, sehingga bisa ditulis sudut AOB yaitu 2 dalam kurung A ditambah B. Nah, A ditambah B ini kan berarti, nah ini ya, AB berarti A ditambah B ini kan berarti sudut ACB. Nah, ACB ini adalah sudut keliling, sehingga bisa ditulis sudut AOB sama dengan 2 kalinya sudut ACB. Sehingga bisa kita simpulkan jika sudut pusat dan sudut keliling suatu lingkaran menghadap busur yang sama. Nah, dari sini sudut AOB dan sudut ACB ini kan menghadap busur yang sama. Busur yang sama ini busurnya AB yang berwarna kuning ini ya. Maka bisa dicari sudut pusatnya itu 2 kalinya sudut keliling, atau sudut kelilingnya setengah dari sudut pusatnya.
Berarti sudut AOB ini adalah 2 kalinya sudut ACB. Misalkan besar sudut AOB ini 100 derajat, berarti sudut ACB nya bisa dicari karena sudut keliling tadi setengah dari sudut pusatnya. Berarti ini adalah setengah dari 100 derajat, yaitu 50 derajat. Kalau sudut kelilingnya ini 30 derajat, berapa sudut pusatnya? Karena sudut pusatnya itu 2 kali sudut keliling, berarti ini 60 derajat. Bisa dipahami ya. Ini hanya berlaku untuk jika sudut pusat dan sudut keliling lingkaran menghadap busur yang sama. Ini bisa dicari. Sudut pusat itu 2 kali sudut keliling, sedangkan sudut kelilingnya setengah dari sudut pusat. Saya ulangi, sudut pusat tadi adalah daerah sudut yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan titik sudutnya berada di titik pusat lingkaran. Berarti ini sudut AOB ya, sudut pusatnya. Kalau sudut keliling, daerah sudut yang dibatasi oleh 2 tali busur, kemudian titik sudutnya berada di keliling lingkaran. Berarti ini ACB. Jika sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama, maka bisa disimpulkan sudut pusatnya itu 2 kali dari sudut keliling, atau sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya antara sudut pusat dan sudut keliling. Mungkin pembelajaran pada siang hari ini sampai sini saja. Mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan dalam bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan masih membahas tentang lingkaran. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.